Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kesaksian Kogoro Mori di sebuah sidang yang dibela oleh Eri Kisaki dan seorang jaksa muda yang terkenal bijak, namun bisa dibilang jaksa ini saingannya Eri. Dan nampaknya kasus kali ini bukan sekedar melibatkan satu tragedi, melainkan terikat dengan dua kasus lain. Bisa dibilang kasus 3 lapis. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi camilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode spesial 489. Nampak Eri sedang bertanya perihal kasus seorang pria bernama Takeuchi. Diduga Takeuchi ini melarikan diri setelah menabrak seorang pengendara sepeda dan ditahan oleh polisi sudah hampir 10 hari. Eri bertanya kenapa dia melarikan diri. Takeuchi hanya beralasan dia panik. Dia juga sudah mengakui perbuatannya. Akan tetapi Eri merasa ada yang keliru. Usai itu, Eri bertemu jaksa penuntut yang menjebloskan Takeuchi ke penjara bernama Kujo. Kasus ini sampai kepada Kogoro Mori yang ternyata hari ini Kogoro datang ke kantor polisi untuk melihat mobil pelaku yang disita sebagai barang bukti. Ketika mengecek mobil itu, Conan menyadari adanya keanehan di kursi kemudinya karena posisinya sedikit maju, seperti untuk tempat duduk wanita seukuran tubuh Ran. Polisi menjelaskan insiden tabrak lari itu terjadi di perempatan jalan saat lampu merah di malam hari. Saat pengendara sepeda menyeberang, tiba-tiba mobil melintas dengan kecepatan 60 km per jam menabrak pengendara hingga terpental. Kemudian Kogoro pergi ke TKP bertanya kepada seorang pria yang jadi saksi insiden malam tersebut. Pria yang berprofesi sebagai supir taksi ini sedang berhenti saat lampu merah. Dan sesaat sebelum terjadi tabrak lari, si pria terkena kilatan cahaya yang menyilaukan matanya, sehingga dia tidak bisa memastikan pelaku yang menabrak pengendara sepeda itu seorang pria atau wanita. Dan ternyata sebelum Kogoro, dia sudah ditanyai hal yang sama oleh seorang wanita berambut hitam. Kogoro pun menyimpulkan itu adalah Kujo. Namun anehnya di sini Kujo sudah tahu bahwa pelakunya kemungkinan besar bukan Takeuchi, melainkan istrinya. Itu artinya Takeuchi mengaku bersalah untuk menutup-nutupi perbuatan istrinya. Usai itu, Ran dan Conan datang ke kantor Eri Kisaki untuk memberi laporan terkait penyelidikan Kogoro di TKP. Di saat itu Eri sedang bertemu kliennya, yaitu istri Takeuchi. Dia pamit pergi karena harus mengurus kantor ayahnya yang kini dipegang olehnya karena ayahnya mengalami sakit pendarahan otak. Ran dan Conan menjelaskan bahwa pernyataan Takeuchi kemungkinan untuk menutupi kesalahan istrinya karena bangku kemudi mobil yang telah dicek terlihat posisinya untuk seorang perempuan. Eri pun menyelidiki ulang, dan setelah hasilnya sudah jelas, Eri berusaha mengingatkan Kujo yang bersikap aneh dalam bertindak sebagai jaksa mengenai kasus tabrak lari ini. Tidak seharusnya Takeuchi ditahan terlalu lama, dan setelah pertemuan kedua Eri dengan Kujo, akhirnya Kujo membebaskan Takeuchi dari penjara. Ringkas cerita, beberapa hari berlalu, terjadi insiden bunuh diri, yaitu Takeuchi ditemukan tewas akibat terjun dari lantai 6 apartemennya.
Yang menjadi saksi insiden ini adalah Kujo, yang malam itu kebetulan mendapat telepon dari Takeuchi yang meminta bertemu di apartemennya. Namun di saat naik lift, Kujo bertemu istri Takeuchi yang buru-buru pulang dari kantor karena mendapat pesan aneh dari suaminya. Dan ketika masuk apartemen, mereka melihat Takeuchi yang ada di balkon. Dan detik berikutnya, Kujo melihat Takeuchi terjun dari balkon itu yang gelap dan tewas seketika. Setelah olah TKP selesai, nampak Eri menemui Kujo. Namun wajah Kujo masih terlihat depresi dan shock, sehingga Eri hanya memastikan keadaan mental Kujo baik-baik saja. Sebenarnya Eri sudah tahu tujuan Kujo menahan lebih lama Takeuchi. Ada kemungkinan terkait kasus lampau tepatnya 5 tahun lalu, yaitu insiden konstruksi. Kasus ini juga diketahui Conan maupun Kogoro. Keesokan paginya, berbagai macam berita menerbitkan pendapat negatif yang mengurangi kebijaksanaan kejaksaan dan citra jaksa Kujo yang dianggap sebagai penyebab tewasnya Takeuchi yang terlalu banyak menerima tekanan saat menjalani penahanan. Bahkan ketika Kujo datang ke rumah duka keluarga Takeuchi, Kujo mendapat perlakuan kasar dari istri Takeuchi. Di saat itu, Eri menemani Kujo untuk keluar dari rumah duka. Kemudian Eri dan Kujo naik ke mobil van yang disewa Kogoro. Ada Conan dan Ran juga di dalam mobil. Mereka bersama karena menghadiri rumah duka. Di sini Kujo menjelaskan kejadian di malam itu. Kenapa Kujo menjadi saksi Takeuchi bunuh diri. Dan Kujo bercerita alasan menahan Takeuchi lebih lama adalah untuk membuka kasus 5 tahun lalu. Namun semua itu kini sirna. Itulah sebabnya Kujo nampak depresi. Hari berikutnya nampak di kantor detektif Mori. Conan sedang melihat bukti tewasnya Takeuchi yang diterima Kogoro Mori. Nampaknya Kogoro maupun Conan menyadari adanya keanehan di baju dan celana korban, sehingga Kogoro datang ke apartemen TKP untuk mengeceknya. Ternyata istri Takeuchi telah pindah ke rumah orang tuanya. Apartemen itu telah kosong sejak insiden. Conan yang ikut serta langsung ke balkon dan mengecek parabola mini yang menghadap ke atas. Kemungkinan parabola itu tertarik sesuatu sehingga besinya bengkok. Conan juga menemukan batu bata yang baru sebagai alas outdoor AC. Conan juga menyadari adanya pengait di plafon balkon, sehingga Conan mengacak lemari apartemen dan menemukan gantungan baju yang telah bengkok. Scene berganti di kantor jaksa Kujo. Eri datang berkunjung dan tiba-tiba mengajak bicara di luar kantor. Di sepanjang jalan, Eri memastikan berita mengenai jaksa Kujo yang mengajukan pengunduran diri. Di sini Kujo membenarkan berita tersebut. Terlebih publik berasumsi bahwa dirinya memang penyebab Takeuchi bunuh diri. Oleh sebab itu, Kujo tidak punya pilihan selain mengajukan pengunduran diri itu. Lalu Eri pun bertanya, "Kau yakin akan melepaskan pelaku pembunuhan ini?" Sontak hal ini membuat Kujo terkejut dan bertanya kembali, apa maksudnya? Eri meyakinkan bahwa kasus ini hanya bisa diselesaikan oleh Kujo, dan Eri bersedia membantunya. Fakta bahwa saat Takeuchi terjun, Kujo tidak melihatnya secara jelas. Kujo melihatnya dari balik kaca balkon. Dan saat itu terjadi, Kujo tidak tahu secara pasti posisi di mana istri Takeuchi saat itu. Hal ini menyadarkan Kujo sehingga dia kembali ke kantornya lalu menghubungi penyelidik maupun polisi yang mengurus TKP kasus Takeuchi. Ringkas cerita, di pengadilan umum terlihat Kujo sebagai jaksa penuntut. Dia masih melanjutkan tuduhan kasus tabrak lari yang dilakukan Takeuchi. Namun kali ini terdakwanya berubah, yaitu istri Takeuchi.
Yang menjadi kunci persidangan kali ini adalah Eri yang berperan sebagai pembela terdakwa. Setelah beberapa kesaksian dan kronologi kejadian dijelaskan, saksi khusus dipanggil ke sidang itu, yaitu Kogoro Mori. Intinya Kogoro Mori bersaksi bahwa Takeuchi tidak mungkin berkendara saat mabok karena Kogoro dan Takeuchi sering minum di bar yang sama, dan perbedaan posisi kursi kemudi yang lebih cocok untuk wanita serta kilatan cahaya yang diterima salah seorang saksi saat kejadian itu bisa saja itu merupakan pantulan frame kacamata. Kemudian Kogoro menyatakan alasan Takeuchi menyerahkan diri sebagai pelaku tabrak lari itu kemungkinan besar karena adanya kesepakatan untuk bebas. Karena jelas Takeuchi ini menikahi seorang putri direktur kaya untuk kepentingan bisnis. Makanya dia ingin kebebasan. Persidangan sempat dihentikan sejenak. Hakim mengkoreksi kesaksian Kogoro sudah melebar terlalu jauh, sehingga hakim berdiskusi dengan jaksa Kujo maupun Eri, dan ternyata mereka berdua bekerja sama mengungkap kasus bunuh diri Takeuchi ini sebagai pembunuhan berencana, dan usaha itu untuk membuka kasus 5 tahun silam yang masih terikat. Hakim pun akan mendengarkan seksama, akan tetapi apabila kesaksian Kogoro keluar dari batas kasus, persidangan akan ditunda. Pernyataan itu didengar Conan yang sudah memasang penyadap, sehingga Conan berkata, sudah waktunya Kogoro tidur mengungkap kebenarannya. Persidangan dilanjutkan. Conan membius Kogoro dan memulai deduksi. Takeuchi menyerahkan diri untuk menggantikan istrinya. Jaksa menahannya lebih lama untuk membuka kasus skandal konstruksi 5 tahun lalu. Akan tetapi hal ini tidak berhasil, sehingga Takeuchi dibebaskan. Kemudian terjadi kesepakatan baru antara Takeuchi dan istrinya. Takeuchi meminta dana ganti atas dirinya di penjara lebih dari 10 hari menggantikan si istri. Selain itu, dana tersebut sebagai modal Takeuchi menghilangkan diri. Namun jumlahnya mungkin cukup banyak sehingga membuat si istri keberatan. Namun Takeuchi mengancam dengan cara akan membeberkan kasus skandal konstruksi kepada jaksa Kujo yang telah ditelepon, dan dalam waktu 2 jam akan sampai di apartemennya. Di saat itulah si istri berubah pikiran, mengambil batu bata dan memukul Takeuchi hingga tewas. Kemudian membuat trik bunuh diri di balkon dengan cara memakaikan Takeuchi jas beserta gantungan jasnya yang dikait dengan tali ke arah kamarnya. Lalu satu tali lagi di jas depan yang dialir ke batang besi parabola di bawah. Lalu membuat pesan palsu, di mana Kujo dan istri Takeuchi bertemu di lift dan masuk ke apartemen bersama. Di saat Kujo fokus melihat Takeuchi di balkon yang gelap, si istri menarik kedua tali yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga jasad Takeuchi seakan melompat dari balkon. Terciptalah trik bunuh diri. Conan memberi bukti berupa panel parabola yang bengkok, namun terdakwa menyanggah. Hal itu bisa saja sejak awal memang sudah bengkok. Conan berkata lagi mengenai gantungan baju yang bengkok di lemari. Terdakwa membela lagi bahwa sejak awal gantungan itu sudah rusak dan dia belum sempat membuangnya. Lalu Conan berkata lagi mengenai batu bata penyangga outdoor AC. Terdakwa nampak terpancing dan menyangga batu bata itu sudah aku ganti. Perkataan ini jelas membuktikan secara tidak langsung terdakwa mengakui telah menggunakan batu bata itu sebagai alat pembunuhan. Conan melanjutkan, ya, batu bata itu sudah diganti dan polisi telah menemukannya. Kujo juga membenarkan hal itu karena telah melakukan penyelidikan ulang. Hakim menyatakan persidangan itu akan dilanjutkan sebagai kasus pembunuhan. Pada akhirnya jaksa Kujo berhasil membawa kasus ini membuka insiden konstruksi 5 tahun silam. Akan tetapi setelah kasus ini selesai dan citra jaksa Kujo kembali baik, Kujo mendapat hukuman penalti selama 6 bulan
atas pengajuan pengunduran diri dan beberapa tindakan berlebih saat bertugas. Namun, Kujo nampak senang dengan keberhasilan kasus itu, sehingga menganggap hukuman 6 bulannya sebagai hadiah liburan.